Turki, secara resmi dikenal sebagai Republik Turki, adalah negara transkontinental yang berada di persimpangan antara dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Dikenal dengan warisan sejarah yang kaya dan letaknya yang strategis, Turki memiliki peran penting dalam sejarah peradaban dunia, dari Kekaisaran Bizantium hingga Kesultanan Utsmaniyah, dan kini menjadi negara modern dengan berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang menarik. Letak geografis dan luas wilayah. Turki terletak di antara dua benua, dengan sebagian besar wilayahnya berada di Asia, Anatolia atau Asia Kecil, dan sebagian kecil di Eropa, Trakia atau Balkan. Negara ini berbatasan dengan 8 negara, Yunani dan Bulgaria di barat laut, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur, serta Irak dan Suriah di tenggara. Turki juga dikelilingi oleh 4 laut besar, yaitu Laut Hitam di utara, Laut Mediterania di selatan, Laut Aegea di barat, dan Laut Marmara yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Aegea. Luas wilayah Turki sekitar 783.356 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di kawasan ini. Ibu kota Turki adalah Ankara, sebuah kota yang terletak di wilayah tengah Anatolia. Meskipun Istanbul adalah kota terbesar dan pusat ekonomi serta budaya Turki, Ankara dipilih sebagai ibu kota pada tahun 1923 karena letaknya yang lebih strategis dan aman dari invasi asing. Populasi Turki mencapai lebih dari 85 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Istanbul merupakan kota terpadat dengan populasi sekitar 15 juta orang. Komposisi etnis di Turki mayoritas adalah etnis Turki, dengan minoritas Kurdi, Armenia, Yunani, dan etnis lainnya. Turki adalah negara muda secara demografis, dengan sebagian besar penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Sistem pemerintahan. Turki menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini mulai berlaku sejak referendum tahun 2017, yang menghapuskan jabatan Perdana Menteri dan memperluas kekuasaan presiden. Presiden Turki saat ini, Recep Tayyip Erdogan, telah menjabat sejak 2014. Parlemen Turki, Majelis Agung Nasional, terdiri dari satu kamar dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun. Agama. Mayoritas penduduk Turki beragama Islam, dengan sekitar 99% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Sebagian besar adalah Muslim Sunni, meskipun terdapat komunitas kecil Muslim Alevi. Turki secara resmi adalah negara sekuler, dan prinsip sekularisme diabadikan dalam konstitusinya. Ada juga kelompok kecil agama Kristen dan Yahudi yang tinggal di negara ini. Mata uang. Mata uang resmi Turki adalah lira Turki, TRY. Mata uang ini telah mengalami beberapa kali devaluasi dan perubahan, terutama dalam beberapa dekade terakhir, akibat inflasi yang cukup tinggi. Ekonomi Turki adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan GDP nominal mencapai lebih dari 720 miliar dolar. Ekonomi Turki didorong oleh sektor industri, pariwisata, pertanian, dan jasa. Istanbul menjadi pusat ekonomi negara, dengan kontribusi besar dari sektor perbankan, manufaktur, dan perdagangan. Turki juga merupakan eksportir besar di bidang otomotif, tekstil, dan elektronik. Namun, Turki sering menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi tinggi, defisit transaksi berjalan, dan fluktuasi nilai tukar lira. Sejarah Turki dapat ditelusuri sejak zaman kuno, ketika wilayah ini menjadi bagian dari berbagai peradaban besar, seperti Kekaisaran Het dan Yunani kuno. Selama abad pertengahan, wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, yang berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Pada abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah muncul sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut, yang kemudian meluas ke 3 benua dan bertahan selama lebih dari 600 tahun. Setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama,
muncul gerakan nasionalis di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang mendirikan Republik Turki modern pada tahun 1923. Atatürk melakukan reformasi besar-besaran yang mengubah Turki menjadi negara sekuler dan memodernisasi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sejak saat itu, Turki terus berkembang sebagai negara modern, meskipun dengan dinamika politik yang kadang-kadang tidak stabil. Turki juga memainkan peran penting dalam politik internasional, baik di Timur Tengah, Eropa, maupun dunia Islam. Negara ini adalah anggota NATO dan telah lama berusaha untuk menjadi anggota Uni Eropa, meskipun prosesnya berlangsung lambat. Turki adalah negara yang memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan geopolitik. Letaknya yang strategis menjadikan Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat, Eropa, dan Asia. Dengan sistem pemerintahan presidensial, ekonomi yang beragam, dan pengaruh sejarah yang kuat, Turki terus menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan ini dan memiliki pengaruh yang besar di kancah internasional. Derinkuyu adalah kota bawah tanah terbesar yang ditemukan di Turki, tepatnya di wilayah Kapadosia. Kota ini bukan hanya sekadar gua, tapi sebuah jaringan terowongan yang sangat luas, yang bisa menampung hingga 20.000 orang, lengkap dengan ruangan untuk makanan, ternak, dan tempat ibadah. Kota ini dibangun oleh orang-orang pada zaman kuno untuk melindungi diri dari serangan musuh dan cuaca ekstrim. Yang menakjubkan, mereka berhasil menciptakan sistem ventilasi yang memungkinkan udara segar masuk ke dalam, meskipun mereka berada jauh di bawah tanah. Derinkuyu terdiri dari 8 tingkat bawah tanah yang terhubung dengan lorong-lorong sempit, dan beberapa bagian bahkan memiliki pintu batu besar yang bisa digeser untuk menutup akses masuk. Kota ini adalah bukti kecerdasan dan ketahanan manusia di masa lalu, serta menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di Turki karena sejarah dan keunikan arsitekturnya. Santa Claus atau Sinterklaas sebenarnya terinspirasi dari sosok nyata yang berasal dari Turki, yaitu Santo Nikolaus, seorang uskup Kristen dari kota Mira, sekarang Demre, di wilayah Turki. Nikolaus hidup pada abad ketiga dan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, suka memberi hadiah secara diam-diam, terutama kepada anak-anak dan orang-orang miskin. Legenda tentang Nikolaus menyebar ke berbagai belahan dunia, terutama di Eropa, di mana ia dianggap sebagai pelindung anak-anak dan pelaut. Seiring waktu, kisahnya berkembang dan berbaur dengan tradisi lokal hingga menjadi tokoh yang dikenal sebagai Santa Claus, sosok yang membawa hadiah pada saat Natal. Meskipun Turki saat ini mayoritas penduduknya beragama Islam, kisah Santo Nikolaus berasal dari masa ketika wilayah tersebut masih memiliki banyak komunitas Kristen sebelum menjadi bagian dari dunia Islam pada abad-abad berikutnya. Jadi, Santa Claus yang kita kenal sekarang memang memiliki akar sejarah di Turki, meskipun telah mengalami banyak perubahan dalam budaya dan agama seiring berjalannya waktu.